Oke, pemirsa, ini saya lagi memperbaiki kulkas freezer. Kasusnya buntu lalu kompresornya mati. Jadi ini saya heran ya, dia buntunya bisa di pipa isapnya, buntunya sampai ini molet. Jadi sampai rak-rakannya di sini molet. Dikarenakan dia buntu di bagian ini ya, di bagian pipa baliknya di sini. Jadi dia buntunya di sini, di pipa gedenya di sini. Ini yang saya heran ya, dia bisa buntu di pipa baliknya. Kenapa dia nggak buntu di kapiler seperti itu? Jadi dia buntunya tidak di kapiler, jadi di pipa baliknya sini. Mungkin di sini, di pipa baliknya di sini ada sekumpulan air mungkin yang masuk di dalam sini, lalu dia membeku di sini, di pipa baliknya sini. Akhirnya kompresornya macet. Kompresornya sudah kita bongkar, sudah bisa, kompresinya sudah keluar lagi. Tadi awalnya tidak keluar kompresi. Dan ini saya bawa pulang ya, ini karena saya bongkar di tempat pemiliknya, karena pemiliknya juga ada gerinda untuk memotong, jadi kita belah langsung di tempat pemiliknya. Jadi selanjutnya langsung kita akan bawa pulang. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Sudah sampai ke rumah, dan ini kompresornya baru ya, mungkin baru ada 1 mingguan mungkin ya, sudah macet 1 minggu lebih ya, hampir 2 minggu lah. Kalau 2 minggu belum ada, jadi sudah macet dikarenakan dia kebakar bagian filternya, lalu filternya kesedot oleh kesedot sama piston masuk ke klep, terus ke klepnya terganjal, pistonnya tidak bisa muter gitu karena ganjal di pistonnya. Sudah kita keluarkan kotorannya di bagian dalam pistonnya dan di dalam klepnya sudah kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, kita kembalikan lagi, ternyata kompresi masih bagus, untuk ampernya juga masih bagus. Ini untuk selanjutnya langsung kita las ya, jadi tinggal ngelas saja, jadi langsung kita las saja. Jadi tutorialnya hari ini saya akan review bagaimana sih cara mencari titik kebocorannya, bukan membuat tutorial cara pengelasan, tapi cara mencari titik kebocoran. Dan di sini untuk proses awalnya, untuk pengelasannya kita catok setiap sudut ya, mungkin 3 sudut, atau kompresor ini nggak ada sudutnya ya, pokoknya 3 titik. Langkah selanjutnya untuk proses pengelasan itu kita tumpah dulu olinya. Yang kita keluarkan dulu olinya supaya tidak tumpah. Masalahnya saya proses pengelasannya yaitu posisinya miring. Jadi kita keluarkan dulu olinya. Dan di sini yang kita review, saya akan bagaimana cara mencari titik kebocoran. Jadi kita pasang pentil setiap lubang, setiap pipa yang keluar di sini kita pasangkan pentil semua. Kita pasangkan pipa atau kita tutup ya. Kita pasangkan pentil 1 dan yang lainnya kita tutup. Lalu kita pompa sekitar 100 lebih ya. 120 atau 100 ya enggak apa-apa. Misalnya 80 juga tidak apa-apa, 80 PSI. Jadi di sini saya pompa yaitu 120 PSI supaya hasil pengetesan bocornya itu lebih yakin ya. Dan jangan lupa sebelum kita pasangkan pentil semuanya, oli kita masukkan lebih dahulu. Cuma di sini kita tidak review, memasukkan review untuk memasukkan oli. Untuk video-video berikutnya sudah sering saya buat videonya cara memasukkan oli dalam kompresor. Dan setelah kita pasang pentil, lalu kita pompa 100 PSI. Dan saya pompa menggunakan kompresor saja. Mohon maaf agak serak-serak ngomongnya karena baru bangun ya. Pagi hari ini saya record mengisi suara. Jadi apabila masih kita temukan bocor, kita langsung lakukan penambalan ulang ya.
Jadi untuk proses pengelasan ini kadang ya berkali-kali baru jadi, kadang ya sekali saja langsung jadi ya. Tapi kalau sudah mahir pasti sekali sudah tidak mengulang. Seperti video-video saya berikutnya, saya mengelas itu sekali saja selesai. Tapi ini sekali ternyata masih ada yang bocor. Masalahnya untuk pengelasan ini karena kita itu manusia biasa ya, jadi untuk pengelasan itu belum tentu langsung rapat. Masalahnya untuk lubang bocornya di sini tidak kelihatan. Kadang bocor serambut pun, lubang serambut pun dia tetap bocor seperti itu ya. Jadi untuk proses pencarian bocor di sini kita tidak menggunakan air atau sabun. Saya hanya menggunakan oli ya. Jadi kita cari di mana ada rembesan oli, disitulah ada titik kebocoran. Jadi harus kita ulang kembali apabila kita menemukan titik kebocoran. Kalau kita menggunakan sabun seperti awal saya, kalau bocor halus tidak bisa menunjukkan titik kebocoran kalau sabun. Oke, inilah hasilnya. Jadi untuk walaupun pengelas lihe kadang juga nggak langsung sekali jadi, kadang ya sekali aja selesai, kadang berkali-kali. Karena apa? Karena tadi di sini tuh gede banget lubangnya, karena saya tadi menggunakan gerinda, itu gerindanya goyang, jadi hasilnya nggak rapi seperti itu ya. Kalau misalnya kita waktu gerindanya bagus ya rapi, ini sudah tidak ada bocor. Jadi ini yang kita perlukan bukan rapinya las-lasan, tapi yang kita perlukan adalah rapat seperti itu ya. Ini udah selesai. Itu tadilah proses pengelasan. Jadi walaupun saya dianggap orang-orang sudah pinter ngelas, sudah mahir dan lain sebagainya ya, sebetulnya tidak juga, sama saja. Sebetulnya pengelasan itu ya enggak, tapi ya alhamdulillah beberapa kali saya mengelas itu kadang sekali saja teman-teman. Sekali pengelasan itu saya tidak mengulang. Tapi ini tadi sampai 3 kali saya mengulang karena sudah kita las, ternyata setelan lasnya kecil, jadi tidak rapat. Kita ulang lagi, kita gedekkan lagi ampernya. Jadi kita menggunakan 50 ampere teman-teman ya untuk mengelas ini. Jadi walaupun teknik sih sudah terkenal pun juga belum tentu ngelasnya sekali langsung jadi. Jadi buat rekan-rekan semuanya, apabila mau belajar ya silahkan ya. Jadi intinya pengelasan itu enggak langsung jadi, kita perlu proses. Jadi enggak langsung pinter untuk mengelas itu. Karena tadi saya posisinya terus terang saja silo, karena di panasan saya di luar ruangan. Biasanya saya ngelas di dalam ruangan, ini tadi di luar ruangan. Jadi silo saya tidak bisa melihat titik lubangnya. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya.